Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Puspitasari, NIM 1805081001 dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi kelas AK5A, akan menjelaskan kasus 9, yaitu siklus aset tetap. Data flow diagram level 0. Pertama, saya akan menjelaskan data flow diagram dimulai dari pembuatan pesanan pembelian oleh manajer. Kemudian manajer mengirimnya ke pemasok. Pemasok kemudian akan memproses dan membuat salinan pesanan pembelian dan faktur yang kemudian dikirim ke manajer. Kemudian manajer akan mengirim rincian transaksi, salinan file berupa pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Kemudian Departemen Utang Dagang akan memproses file-file tersebut dan melakukan transfer pembayaran ke pemasok. Data flow diagram level 1. Selanjutnya data flow diagram level 1. Pertama, manajer memilih pemasok, kemudian manajer membuat pesanan pembelian dan mengirim ke pemasok. Selanjutnya, pemasok kemudian membuat salinan dan menyiapkan faktur lalu mengirim ke manajer dan pesanan pembelian. Manajer kemudian mengirimkan rincian transaksi, salinan file, dan faktur. Data flow diagram level 2. Rincian transaksi, salinan file, dan faktur yang diterima, kemudian diproses oleh Departemen Utang Dagang dan melakukan transfer pembayaran ke pemasok. Kemudian flowchart. Dimulai dari proses pemilihan pemasok oleh manajer lalu menyiapkan kontrak pembelian. Kemudian kontrak pembelian dikirim ke pemasok. Kemudian pemasok memproses sekaligus membuat salinan dan faktur dalam bentuk 3 salinan. 2 salinan pesanan pembelian dan faktur dikirim ke manajer sementara 1 salinannya disimpan. Manajer kemudian membuat rincian transaksi dan kebutuhan modal dan akan mengirimnya beserta rincian transaksi ke Departemen Utang Dagang. Departemen Utang Dagang kemudian menggunakan data tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran ke pemasok. Lalu, analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan tugas yang belum tepat. 2. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan dalam tindakan pembelian yang dilakukan manajer. Yang ketiga, otoritas transaksi yang tidak jelas. Saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, sebaiknya pemisahan tugas harus dilakukan dengan tepat. Misalnya, Departemen Utang Dagang harusnya menangani yang berkaitan dengan utang, bukan pengeluaran kas. 2. Pengawasan harus diberikan atas keputusan yang dilakukan manajer agar tidak ada kecurangan. 3. Otoritas atau peraturan haruslah jelas agar segala tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tepat dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Sekian penjelasan saya tentang siklus aset tetap. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Semoga materi saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.